Shalom Advance Kids, jumpa lagi bersama kita bertiga. Yeay, apa kabarnya hari ini? Harus baik-baik saja ya. Kalian masih ingat rules-nya nggak? Mari kita baca bersama-sama. Yang satu, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus siap dalam beribadah. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh main HP. Yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian wajib mengajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa Advance Kids yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Teman-teman, namaku Leticia. Kali ini aku mau menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dari kitab Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu kami bisa beribadah sekarang. Dan semoga Tuhan penyakit ini bisa diangkat dari bangsa kami, dunia ini. Dan semoga kita selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita sukacita, mari kita bersukacita. Sambil tepuk tangan ya. Ayo kita berdiri semua. Kita harus semangat saat ini. Oh, sukacitaku membawa sejak jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku membawa ku temukan Juru Selamat. Dia
mau bacain doa bagi bangsa yang sudah ditulis oleh Advent Kids. Yang pertama nih ya, siapa ya kira-kira? Siapa nih? Siapa nih? Yang nomor 1 dengan nama Ade Angel berumur 12 tahun. Doanya isinya seperti ini. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk bangsa Indonesia. Aku berdoa untuk bangsaku agar sakit penyakit yang ada di Indonesia cepat berlalu. Engkau pulihkan bangsaku dan Engkau angkat segala kesulitan bangsaku. Engkau pulihkan kembali perekonomian serta sekolah-sekolah. Aku rindu kembali sekolah dan berkumpul bersama teman-teman. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Berikan hikmat-Mu untuk para pemimpin kami, agar menjadi bangsa yang makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, yang kedua ada dari adik Selo, umurnya 6 tahun. Tuhan Yesus, jauhin corona dari Indonesia, supaya corona hilang dan Selo bisa sekolah lagi dan main lagi sama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hebat-hebat ya adik-adik Advent Kids. Beri tepuk tangan dong. Mari kita siapkan hati kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam doa Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
kita mengikuti ibadah Event Kids lewat online. Seperti biasa, sekarang kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Tetapi sebelum itu, kakak akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang kakak pilih dari Kitab Peraturan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita ulangi sekali lagi, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, adik-adik semua, dari ayat Alkitab ini kita bisa lihat, kita bisa tahu kalau Tuhan Allah kita itu adalah Allah sumber kasih dan sumber berkat yang kekal. Jadi semua hal yang kita punya di dunia ini, yang kita terima, yang kita rasakan adalah berkat dari Tuhan Allah untuk kita. Contoh nyata adalah orang-orang di sekitar kita, misalnya papa mama kita di rumah adalah berkat dari Tuhan Allah yang diberikan untuk hidup kita. Teman-teman kita, guru-guru kita, dan semua orang yang sayang kita adalah berkat dari Tuhan Allah yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengirim mereka di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus bersyukur untuk setiap kesehatan, untuk kekuatan, untuk semangat dan sukacita yang masih kita rasakan sampai saat ini adalah berkat tak terhingga yang sudah Tuhan berikan. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira setelah menerima semua berkat itu, kita hanya duduk diam dan lipat tangan? Tentu saja tidak, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tidak hanya menerima berkat itu lalu diam, tetapi kita juga bisa menyalurkan berkat itu. Kita diajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk sesama kita, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan apa yang Bapak kita ajarkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan namanya, agar sebagai anak-anak Tuhan kita bisa bertampak di sekeliling kita. Adik-adik semua sekarang persiapkan semua persembahannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman kami. Terima kasih untuk semua orang yang menyayangi kami, yang sudah Tuhan hadirkan di dalam hidup kami. Tuhan yang baik, sekarang kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau melayakan persembahan kami ya Tuhan. Engkau terima persembahan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, mari Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau berikan kami ketulusan ya Bapa, Engkau tanamkan dalam hati, dalam pikiran dan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa belajar dan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Ini doa dan pengharapan kami, mari Engkau dengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Event Kids, bagaimana kabarnya? Kakak berharap semua baik-baik dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kakak akan berikan cerita tentang Bapak Abram yang berjudul Menjadi Berkat. Katakan menjadi berkat. Nah, kita akan buka bersama di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita buka bersama ya. Yang sudah bisa baca, kita akan baca bersama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, jadi adik-adik, Abram mentaati apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, di sini Abram pergi bersama Sarah, istrinya dan Lot anak saudaranya beserta semua harta benda yang dimilikinya. Nah, lalu Abram sampai di suatu tempat, yakni di dekat Sikem, pohon terbantin. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-7, dikatakan bahwa Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Dan didirikannya lah mezbah bagi Tuhan. Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Abram pindah dan memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, seperti ini. Nah, kemudian Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lalu Abram melanjutkan perjalanan kembali lebih jauh lagi ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa Abram mentaati, Abram menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Dan kemudian kita mau belajar untuk menjadi seperti Abram. Kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita juga harus bisa untuk menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Nah, kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati. Mari kakak juga mengajak semua adik-adik untuk kita menjadi berkat untuk keluarga kita, menjadi berkat untuk teman-teman kita, menjadi berkat untuk sekeliling kita, untuk siapapun itu, kita harus bisa menjadi berkat. Bagaimana sih Kak caranya kita bisa menjadi berkat? Mungkin adik-adik bingung, karena aku kan masih kecil. Nah, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui. Cara yang sederhana adalah yang pertama, ketika kita mau menjadi saluran berkat, yaitu kita harus tersenyum. Katakan tersenyum. Nah, seperti gambar di sini. Nah, ini adalah gambar anak kecil yang sedang tersenyum. Bahkan ketika dia tidak mempunyai gigi, tetapi dia tetap tersenyum. Nah, ketika kita bisa tersenyum, kita bisa menebarkan kebaikan, maka kita juga bisa menjadi saluran berkat. Ada amin? Nah, cara yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat, yaitu dengan berdoa atau mendoakan. Katakan mendoakan. Nah, adik-adik, jangan lupa ketika kita mau mendoakan keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, maka itu juga sudah menjadi berkat untuk sekeliling kita. Dan ada lagi, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat. Ini yang biasa dilakukan, yang tidak banyak anak-anak sekarang melakukannya, yaitu adalah
berbagi. Katakan berbagi. Nah, jangan lupa ketika kita mau berbagi, maka itu juga menjadi saluran berkat untuk sekeliling kita. Ingat, berbagi tidak harus dengan kita mempunyai barang, mempunyai makanan. Oh kak, aku mau berbagi mainan, aku mau berbagi makanan, tapi aku tidak punya. Adik-adik, ketika kita mau berbagi, itu bukan berarti kita harus memiliki segala sesuatu. Tetapi ketika kita mau berbagi dengan hal kecil, yaitu seperti kita menolong teman kita. Nah, itu juga sudah termasuk berbagi. Dan itu kita bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita dan sesama kita. Kita yang sudah dikasih Tuhan, kita yang sudah diberkati sama Tuhan, kakak mau kita untuk saling berbagi, kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan hal yang paling sederhana, cara yang paling sederhana adalah ketika kita tidak membuang sampah sembarangan. Hayo, di sini siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Nah, mulai sekarang kita harus mencintai lingkungan kita. Kita harus mencintai sekitar kita. Ingat, ketika kita mau menjadi berkat, lakukan hal-hal yang paling kecil, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Oke adik-adik, terima kasih untuk firman Tuhan kali ini. Kakak ingin sekali adik-adik kita menjadi berkat, bukan hanya menjadi berkat untuk kehidupan kita, tetapi kita harus bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita, untuk lingkungan kita. Semuanya apa yang kita lakukan, biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sebagai ayat hafalan, kakak akan memberikan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2a. Kita buka bersama. Kejadian 12 ayat 2a dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Sekali lagi kakak akan bacakan. Kejadian pasal 12 ayat 2a. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Jangan lupa untuk kirim videonya di nomor-nomor kakak-kakak Ebenskit. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik sekolah minggu, kakak ajak kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah sumber kekuatan kita, sebab tangannya berkuasa untuk melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Ku percaya Kau sanggup
menutup mata, kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Oh baik Tuhan, oh baik Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang indah Tuhan. Engkau sudah sediakan untuk kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, secara manusia anak-anak-Mu ini tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kami percaya ketika kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Bapa Kau kuduskan setiap kami, Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami Tuhan semangat, sukacita yang baru di setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Kau pakai setiap mereka, memberkati sekolah mereka Tuhan, memberkati cita-cita mereka, memberkati pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, kedua orang tua mereka Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau, oh haleluya, haleluya, jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau belajar sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati di satu minggu penuh Tuhan anak-anak-Mu dengan oh haleluya kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Biarlah Bapa segala sakit penyakit Kau jauhkan. Biarlah Kau memberikan Tuhan sukacita yang luar biasa untuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday Adventist Kids. God bless you.